Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Arif Alfianto, NIM 2019 1011 03 11 466. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mind mapping saya tentang pasal 16 UU nomor 5 tahun 1960 tentang hak atas tanah. Yang pertama, hak atas tanah bersifat tetap. Hak-hak atas tanah ini akan tetap ada atau berlaku selama UU PA masih berlaku atau belum dicabut dengan UU yang baru. Yang UU baru itu berisi tentang yang pertama hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan. Selanjutnya adalah yang hak asas tanah yang ditentukan kemudian, yang dimaksud adalah hak atas tanah yang akan lahir kemudian yang akan ditetapkan dengan UU. Macam hak atas tanah ini belum ada. Selanjutnya, bersifat sementara. Hak atas tanah yang bersifat sementara dalam waktu yang singkat akan dihapuskan dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan, mengandung sifat feodal dan bertentangan dengan jiwa-jiwa UU PA yang berisi tentang hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak penumpang, hak sewa tanah pertanian. Selanjutnya adalah hak yang bersifat tetap. Yang pertama, hak milik. Hak milik adalah hak turun-temurun terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lainnya. Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik dan oleh pemerintah yang ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya. Selanjutnya adalah hak guna usaha. Hak guna usaha bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Dengan jangka waktu paling lama 30 tahun, hak ini dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Selanjutnya, hak guna usaha. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Hak guna diberikan jangka waktu paling lama 25 tahun. Sedangkan untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu paling lama 35 tahun. Waktu tersebut dapat diperpanjang jangka waktu 35 tahun. Selanjutnya adalah hak pakai. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberian oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengelolaan tanah. Segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang ini. Selanjutnya adalah hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia dan diatur dengan peraturan pemerintah dengan mempergunakan hak-hak memungut hasil hutan secara sah, tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu tersebut. Seorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. Perjanjian sewa tanah ini tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan. Selanjutnya adalah hak yang bersifat sementara. Hak
Yang pertama adalah hak gadai. Hak yang disebut sebagai pemegang gadai untuk menggunakan tanah milik orang lain yang mempunyai utang kepadanya. Ketentuannya, selama utang tersebut belum dibayar lunas, maka tanah yang bersangkutan tetap berada dalam penguasaan pemegang gadai. Dalam hak gadai, gadai tanah terdapat dua pihak, yaitu pihak pemilik tanah pertanian tersebut memberi gadai dan pihak yang menyerahkan uang kepada pemberi gadai disebut penerima atau pemegang gadai. Selanjutnya adalah hak usaha bagi hasil. Hak seseorang atau badan hukum yang disebut penggarap untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah kepunyaan pihak lain yang disebut pemilik dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak menurut imbangan yang telah disepakati. Selanjutnya adalah hak sewa tanah pertanian. Suatu perbuatan hukum ketika si penyewa diberikan kewenangan untuk melakukan penguasaan tanah milik orang lain dengan membayar uang sewa kepada pemilik tanah dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dan terakhir adalah hak menumpang. Hak adat untuk izin lisan dan dari pemiliknya untuk mempunyai rumah di atas tanah milik orang lain yang bukan hak guna bangunan dan hak sewa yang bukan merupakan kewenangan pemegang hak penumpang tidak membayar suatu apapun kepada pemilik tanah. Hak penumpang merupakan spesies dari hak hak atas tanah, yaitu hak pakai yang terjadi atas dasar sifat komunal dalam masyarakat. Ini tidak mempunyai jangka waktu yang pasti karena sewaktu-waktu dapat dihentikan. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata maupun salah ucap ataupun terlalu cepat untuk menjelaskan mind mapping hasil saya sendiri. Sekian, terima kasih.